Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa khulafai Muhammadin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa alihi wa sahbihi wa kulli wali. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala Sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ighfir lana ya dzalla fi hadhihi al-lailah wa kulli lailah wa ighfir lana ya dzalla fi hadhihi al-ashiyah juga boleh karena ini bukan malam. Waghfir lana fi hadhihi lailah kan, karena ini bukan malam, itu bisa waghfir lana ya dzalla fi hadhihi asyiyah, ganti lailah ke asyiyah. Alhamdulillah, nah, hari Jumat puasa, malam Jumat puasa, nah, tetap sunah Jumat ya, kecuali wewangian. Kalau yang Jumatan, wewangian itu kalau di Jumat biasa itu disunahkan, tapi kalau waktu ketika ada puasa jadi nggak sunah ya. Siwak disunahkan, tapi kalau puasa nggak sunah. Berarti apa kalau nggak sunah? Benturannya sunah apa? Makruh. Itu hari Jumat puasa. Jadi Jumat fadilnya luar biasa, plus Jumat puasa. Nah, ini dari awal ya, puasa itu apa? Ya, shaim itu apa? Ini sekarang definisinya dulu. Puasa itu menahan makan dari subuh sampai maghrib. Yang dibaca sama dengan imsak ataupun menahan puasaan, menahan makan dari subuh sampai maghrib, itu aja. Itu puasa itu artinya. Bahasanya begitu secara istilah. Disunahkan orang puasa itu pertama sahur. Ya, kalau disunahkan sahur berarti kalau seandainya nggak sahur sah. Ya. Waktunya disunahkan lebih dekat ke subuh. Jangan terlalu dekat ya, dekat itu relatif. Jangan terlalu dekat. Di hadis ada 50 ayat kira-kira kita selesai apa? Selesai sahur 50 ayatnya azan subuh. Tapi kalau sejam gimana, nggak apa-apa lah. Semalamnya sih melek semua jadi kelihatan cepat. Nah, 1 jam itu kalau seandainya tidur, kerjanya banyak, itu Rasulullah SAW nggak berhenti bersihin rumah, ke istri-istrinya dan lain sebagainya, yaitu 50 ayat sebelum subuh. Iya. Jadi apa namanya, sahur itu sunnah, berarti kalau nggak sahur sah. Tapi keberkahan itu ada di dalam sahur bagi orang yang puasa ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kamu, mau puasa wajib, mau puasa sunnah, disuruh apa? Sahur. Sahar. Sahar itu artinya malam yang mendekati subuh. Makanya suhur, jadi makan di waktu dekat subuh. Tasaharu, makan semuanya, walaupun hanya seteguk air ataupun 1 biji kurma. Alhamdulillah Rasulullah. Walaupun sedikit itu, yang penting makan. Akan ada orang belain tidur ya, tidur aja. Nah, kalau melek agak berat, agak ini, yuk melek aja, ambil apa gitu, makan itu lagi nggak apa-apa. Sunnah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih atau muttafaqun alaih, tahu ya? Kalau hadis itu ada tulisan terakhir yang muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan riwayat Bukhari Muslim, bukan. Sebab ada kitabnya Bukhari, hadis juga yang bukan Sahihul Bukhari. Tapi kalau muttafaqun alaih itu ketemunya 2 sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Udah paling tinggi, udah nggak ada menang tuh. Kalau udah muttafaqun alaih, udah selesai. Nah, hadis itu akuratnya itu sudah nggak ada yang menandingi. Tinggal sekarang apa? Yang
menerjemahkan, mensyarahkan hadis tersebut. Kalau hadis itu sudah jelas kredibel, sudah muttafaqun alaih. Bukhari aja itu sahihnya dibilang apa? Tidak ada yang lebih mulia di bawah langit ini kitab kecuali Bukhari setelah Al-Qur'an. Terus ya, masalah sahur, habis sahur apa? Tidurnya puasa itu sunnah. Tidur orang puasa untuk ngecas kesehatan, untuk ngilangin ngantuk sunnah. Beda kayak tidurnya orang kalau tidur biasa, hari-hari biasa itu bisa jadi sunnah. Ini baca doa mau tidur, baca ayat kursi, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah kayak sholat itu Allah Akbar 34 kali. Itu dihitung tidur ente semuanya ibadah. Lah gimana kalau bulan puasa? Ada kan yang ngomong bahwa hadis itu memang ada 1-2 periwayatnya yang sampai disetandarkan hadisnya dhaif, naum shaib ibadah. Itu orang pegang tempeleng itu yang ngomong gitu. Ya. Ini hadis ini sudah dikuatkan oleh Al-Hafidh. Paham ya? Para hafid itu orang yang bisa mentasih hadis ini. Itu puluhan, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami, berapa hafid Al-Zahabi. Nah, jadi gara-gara entar ya anak pernah cerita ya masalah bab mustalah al-hadis itu. Meriwayatkan dari ini, orang ini berbohong, ya udah hadisnya nggak ada, hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Enggak, bukan begitu. Jadi kalau bilang hadis dhaif itu harus sebutin, apalagi zaman sekarang. Ini syaratnya dhaif, hadisnya diucapkan Rasul. Kecuali maudhu. Maudhu itu artinya wadha'a yadha'u, diletakkan. Jadi yang ngomong orang diletakkan dalam hadis. Ini yang ngomong Rasulullah. Ini ada satu ulama kira-kira 30-40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu dia berkiprah di dalam pentashihan hadis. Ya, setengah dikultuskan. Mereka kan paling nggak seneng kultuskan kan. Ini dikultuskan sama mereka, bahkan pengkultusannya kebablas. Ya, bayangin dia mentashih hadisnya Bukhari. Ya, ini kuat banget. Ya, mentashih hadisnya Muslim. Terus hadis yang standarnya hasan, bahkan hasan sahih. Kalau orang itu bilang, ini orang zaman sekarang abad 14. Kalau orang itu bilang sahih, ya udah ditulis disahihkan oleh orang tersebut. Nah, ini terlihat kesemrawutan akal zaman sekarang. Itu kayak lurah menafsirkan omongannya presiden. Saya paham maksudnya presiden. Presiden besok mau begini, besok ya jadi lurah sama presiden lah. Jadi protokol presiden, kalau enggak mensesnek. Paham ya? Jadi udah enggak ada al-hafidnya, itu sekelas al-hafidnya aja, ini orang enggak. Tapi ini dikultuskan sampai kalau orang ini ngomong, ini orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak tahu kesiannya itu loh. Disahihkan sama orang ini. Udah kayak kalah semuanya. Untuk bayangin gencarnya itu kitab-kitab sama dia yang ditulis dan disahihkan, dibilang gitu loh, tambahin disahihkan sama orang. Ini orangnya hidup zaman sekarang, sudah wafat. Ya, orangnya sudah mati, sudah meninggal. Ya, tapi abad ke-14 ini baru orangnya 15 tahun, 20 tahun, yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun paling lama. Orang itu sudah dimartabatkan seperti Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang ini, maka hati-hati. Ya semuanya ini dimasukin. Kalau yang beli kitab baru sekarang, karangan siapa? Udah, anak sering lihat-lihat di YouTube gitu, ya. Orang ini baca, orang ini benar, orang ini bukan aliran mereka, ya. Terus dia baca dengan tegas, dia dan disahihkan oleh orang tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai segininya orang nggak tahu ini. Nah, jadi nama orang itu disebutin di dalam hadis-hadis
Orang ini yang menganggap hadis ini udah bukan teritorial orang sekarang. Udah selesai 400-500 tahun yang itu sudah selesai. Udah gak bisa, kecuali hadis itu baru. Kalau sanad oke, tapi pentasihan ini udah selesai, udah gak ada. Sealim apapun al-Imam Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, ya, Imam al-Muhaddithin fi zamanih, Amir al-Mu'minin fi hadis Sayyidil Mursalin di zamannya, nggak pernah mentasih satu hadis pun bahwa ini hadis ini sahih menurut pandangan saya karena ini. Nggak berani. 3 juta hadis ini yang mentasih 15.000, 20.000 hadis, Allah 50.000 udah bagus sekali itu orang. Itu udah dikultuskan luar biasa. Makanya itu hati-hati. Bab puasa ya sudah. Hadis-hadis puasa gitu kayak absen. Anggapnya ini beneran, karena ngomong beneran begini cuma biar sederhana bahasanya. Kayak absen. Contohnya itu sahih, hasan, dhaif. Benar dhaif ya? Maudhu Rasulullah nggak ngomong. Ada orang ini sebabnya. Maudhu sebabnya adalah ini kalau kita mau belajar masalah ini namanya mustalahul hadis, itu detail agak sedikit jelimet gitu ya ilmunya. Tidak kita kasih tahu aja begini. Ada puasa ya. Seenaknya. Hadis hasan disahihkan, hadis sahih dihasankan, hadis hasan didhaifkan, hadis dhaif dimaudhukan, itu yang paling marah. Hadis itu ada. Tapi dimaudhukan enggak ada. Nah, kemudian dikumpulin lagi sama dia hadis-hadis maudhu, kumpulan hadis-hadis maudhu. Jahat kan? Ternyata di dalamnya banyak hadis dhaif. Nah, seandainya ini ada Rasulullah ngomong ya bahwa ini kitab Riyadhus Shalihin ya, ngomong ke kita ya, ke kita terus dari habis kita ke Ustaz Ridho Farid, Ustaz Farid Muhammad, Mujib ya, sampai terus berarti yang meriwayatkan dari ujungnya kan apa namanya Ustaz Mujib. Seandainya ini ya diriwayatkan ya dari Ustaz Mujib, seandainya dia periwayat hadis ya kayak Zahabi an Muhammad Ridha, saya mendengar dari Muhammad Ridha mendengar dari Farid ini pernah bohong sekali 2 kali. Terus dari Farid saya mendengar dari Muhammad mengenal dari Agil, seandainya ini Agil mendengar dari sahabat, sudah selesai kan, berarti dari sahabat. Berarti cuma 1 ini kan. Itu hadis itu sudah nggak bisa, martabat hasan aja nggak bisa, apalagi sahih. Dikatakan oleh Rasul sallallahu terus seandainya ini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ini kitab Riyadhus Shalihin, seandainya ini kan benar kitab Riyadhus Shalihin ya, ini berbeda tempat, di tempat sono ini, tempat sono itu sudah hadisnya sudah bukan sahih, sudah bukan hasan, bahkan jadi hadis dhaif. Gara-gara ente melewatinya ini. Kalau ente bisa lewatin orang yang nggak pernah bohong, itu jadi tetap kuat itu hadisnya. Paham ya? Seperti itu. Ini kayak menangin dia, kayak Tuhan gitu. Ini kalau ngomong sama ini kayak gitu. Kalau mentasih, ada sih bahasanya mentarjih gitu ya, ditarjih gitu, dilihat apanya. Jadi semplaknya otak ini ya. Ini ulama besarnya mereka, nomor 1-nya mereka. Itu kalau udah bilang kafir, syirik itu kayak bilang apa namanya, teh gitu ya. Ini beneran, ngomong beneran apa adanya ya. Tapi mereka ahlul la ilaha illallah. Jadi kita apa namanya, jangan cuman kita takdir aja. Orangnya sudah nggak ada kan, kitabnya ngampar kemana-mana kan. Jadi rujukan utama. Ini syekh ini jangan main-main. Ini dikatakan oleh syekh ini, kredibilitas hadisnya, iya kredibilitasnya nomor 1 di zaman ini. Di zaman kemarin aja orang nggak ganggu itu orang. Kalau kelasnya, maksudnya kelasnya itu tidak kepake. Abad kemarin, 2 abad sebelumnya, 3 abad ini nggak mengalahkan 7-8 abad yang lalu yang langsung ketemu orang-orang yang thiqah. Dan belum ada micin bro waktu itu, belum ada masako, belum ada gula
biang gula, masih bersih semuanya, keluar masih khair, orang sholihin. Ini akhir zaman memang. Nah, seperti itu. Ini kebelingernya orang-orang sekarang. Ya. Allah salamna wal jami'. Semoga Allah menyelamatkan berkahnya Ramadan ini, menyelamatkan. Ini yang parah ini, sampai kita ngomong gini, ini yang parah ini orang-orang kita, ya, itu kalau membaca dia nggak paham ya. Dari buku-buku kecil itu disebar-sebari, dananya banyak kan mereka kan, ampar-amparan ya, tapi tetap menang sama cahaya Allah, tetap kalah sama cahaya Allah. Walaupun dananya seabrek-abrek Yahudi bakal habis semuanya, bang ente. Begitu pula semua yang sesat, pokok jal haq wa zahadal batil. Paham? Lah ente tak kasih tahu mereka itu berkisar di 3-4 negara kuplak udah nggak kepake di mana-mana. Jebol ke Indonesia, akhirnya 2% ada mereka 2%. Muslimin di Indonesia 2% ngikutin mereka itu, 98 enggak. Jadi kalau kayak apa namanya? Kalau kayak satu ormas aja, bang, itu bisa diontal itu bang. Cuman karena ormas-ormas yang di Indonesia itu baik-baik aja semua, ya kan? Tidak mengajari takfiri, tidak mengajari membidak-bidakkan orang, jadi nggak ditelan mereka. Nah kalau kira-kira ada kemiripan begitu, oh ya nggak sama anak, ya seandainya NU apa Muhammadiyah, apa Persis gitu, kayak mereka begitu, takfirin, mereka ditelan. Nelennya kayak nelen lidah, bukan kayak nelen apa makanan. Kalau nelen punya dulu kan swil. Lah ini ujewil dikafirkan 90% dikafirkan. Nah kurang sabar apa itu NU Muhammadiyah, sabarin kan. Bang ente bangun masjid ya memang masjid keren-keren. Bang ente bangun masjid lagi. Ini kalau kita ngomong gini dipelintir, orang bangun masjid dia hasutin. Enggak ngasutin. Toa lo kadang-kadang ke depan rumah kita, lo nggak boleh kan hadis apa namanya masjid yang duluan, sampai masjid jami kita pun mau diadu toa. Ini akhirnya agama apa kompetisi lari, apa bola, apa nyanyi? Beneran dia dulu masjid Kauman, masjid jami dia tuh duduk tinggi kenceng-kencengan. Akhirnya diomongin dan sebagainya. Itu mereka. Jawabnya begitu. Itu masih sedikit. Kalau banyak itu di Suriah itu dibunuhin orang, disembelihin orang. Jadi otaknya waras, setan persis. Nanti kalau dibuka Allah Ta'ala hijabnya, dia syaitan. Orang pegang sunnah, di anak pemegang sunnah di bab Allah wa sunnati. Ya Allah, kok Syekh Fulan dikata-katain, kok Syekh Fulan disesatkan, padahal dia mengatakan kalam Allah. Kalau Allah Ta'ala yang saya dengar itu waktu saya belajar di Arab, kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau Allah, kalau Rasulullah. Nah kalau kita nanya hukumnya apa namanya telkicot itu mau cari kitab Allah di mana, mau cari di hadis di mana, hukumnya masaku mau cari di mana? Enggak kalau Allah Subhanahu, yang aku dengar kalau Rasulullah SAW sampai sini 1000 hadis dengan sanadnya nggak apa? Mengatakan Sayyidina Umar meriwayatkan dari Sayyidina Bukhari, yang orang kepinggal-pinggal benar Sayyidina Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Umar. Diulang 2 kali. Sayyidina Umar lu meriwayatkan dari Imam Bukhari, Sayyidina Umar meriwayatkan 200 tahun kemudian kan lu juga. Nah, itu jelas ya. Ya, bukan jangan masalah itunya, jangan masalah kesalahan, apalagi oknum orangnya, jangan. Orang bisa salah, kita banyak salahnya dan lain sebagainya. Masalahnya Allah menunjukkan begitu loh, ya. Nah, makanya doa ini penting. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna. Terus yang kedua, kesian. Ini yang sekarang lagi semangat. Kesian banget gitu. Bener-bener mau dakwah, bener-bener mau negakkan sunnah, itu dia tertipu. Kata Ustaz tadi apa? Tertipu. Ketipu. Karena udah nanya sama Ustaz Farid ini gimana kalau lo diajarin begini, ini dibilang bid'ah, kemudian dengan begini, wah ikut emang lah nggak tahu sama sekali. Kita belajar mustolah, belajar hadis, belajar tafsir, belajar rijal hadis, orang-orangnya itu masih agak mikir. Anak waktu itu kita ya, saya pribadi
Agak mikir ini gimana ini kita Allah sudah. Anak takut ini kalau anak dengerin omongan mereka, ntar anak ngikutin. Begitu tak buka jebule kayak ini drum band sama drum itu deng kosong apa? Lagi ya Allah ya Rabbi ya Allah. Ya Allah ala fa innaha muhdatsah. Inna muhdatsatun bid'ah. Fa inna kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar diputar. Ya semateng-matengnya jangan digodok terus dong hancur, ya kan? Udah kalau udah mateng disajikan, jangan diputar terus. Ini Ahlus Sunnah udah 1000 tahun Indonesia. Dari Wali Songo udah 700 tahun. Udah jangan dibilang bid'ah dong. Ayo, bahtul mas'alah. Duduk bareng itu. Ya, ada kalau Muhammadiyah apa namanya? Kalau Nahdlatul Ulama namanya bahtul mas'alah. Duduk di situ. La takun jabinan, jangan orang jadi pengecut. Ini bid'ah. Lah orang baca Yasin Fadilah, Yasin dibilang nambahin Quran. Bayangin, padahal menambahi 1 huruf aja itu hukumnya kafir. Itu anak belum balik udah tahu. Anak belum balik itu udah tahu kalau nambahi 1 harokat aja hukumnya kafir. Ditambahin Yasin, ini diulang blok, goblok kekil diulang-ulang. Dibilang ditambah. Kan kesian yang belajar itu loh. Iya ya, ditambah-tambahin di kampung anak ya. Terus dianggapnya, kita kasih tahu ya, dianggapnya aulia-aulia pendakwah-pendakwah Indonesia yang dulu dari merahan sekarang udah daerah biru hijau semua ya kan. Daerah Jepara merah sekarang hijau. Daerah Pati merah sekarang hijau. Daerah Rembang Mbah Maimun, Mbah Zubair sekarang hijau semua. Paham ya? Itu dikiranya dia taunya engkang menikah kawula begitu dikira. Ini kan kita kayak gini nih, tahu kitab segini nih. Anak nggak bohongan, anak kenal Sahal Mahfud, anak duduk bareng Mbah Maimun Zubair, ya, anak nginep di sana, anak jelis bareng sama mereka. Untuk waktu itu anak 24 tahun, anak duduk tahu kredibilitasnya itu loh, cara nyampeinnya itu dianggap sama mereka bodoh, nggak punya kredit. Jadi asasnya bodohin orang. Inti kagetnya gimana? Bayangin inti. Dari kecil kagetnya gimana? Ini dari kecil itu lihatnya TV. Gede itu SMA kenal arak. Kenal ya, kenal minuman. Kenal cewek. Mulai lulus SMA kok hafal 3 hadis. Rupanya ada yang bawa ente ke masjid 3 hadis. Terus ente di sekolahin di Arab. Paham ente? Di sekolahin di Arab. Ya udah tinggal disokin doang loh. Nih. Sampai sini 2 hari tadinya lihat ini orang-orang ini dah. Ini kan minum arak sama Allah. Ini duduk lihat TV sama anak, nonton bioskop sama anak. Kaget sedegan anak punya Coca-Cola banyak. Bukan Coca-Cola, bukan Coca-Cola aja sekalian ya kan. Jadi gregetan gitu. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Jadi kayak orang kemaru. Orang gak pernah. Nah, dari bayi anak biar itu rumah anak sudah 1 lemari hadis. Dari Abah Ana dari gurunya anak bisa sebutin sampai Rasulullah SAW. Nah, itu nggak pernah itu rumahnya Husain bin Saleh isinya kitab hadis. Nggak ada tuh tentang Abah Ana faham Irsyadus Sari, Fathul Bari, Bisahil Wari. Nggak ada. Ya udah kita maulid aja. Ya kan kita selawatan aja. Lah itu yang dianggap dia selawatannya maulidnya, jadi nggak tahu dia ini orang ini apa Irsyadus Sari, paham apa namanya Fathul Bari, ada baca beberapa di antara, terus apa Tafsir Al-Baghawi, itu salah satu kata paham langsung, paham nggak ente? Tapi apa? Begitu itu diperlukan keluar semua. Jadi ada aliran-aliran sesat sudah dibesemin doang, yang kesian orang-orang sekarang. Dan makanya kita ulang-ulang terus ini nggak berhenti, jadi gini nggak berhentinya ya. Kayak ente semua ini tak kasih 1 juta, udah nggak ada kerjaan, tak kasih lagi 1 juta, nggak ada kerjaan, tak kasih lagi 1 juta, nggak ada kerjaan ya kan. Ente kan harus kerja, paham ente? Akhirnya lama-lamaan ente bid'ahin diri ente, udah nggak ada bid'ahin lagi, paham ente? Ternyata saya bid'ah dan lain sebagainya. Paham ente? Jadi sebenarnya leeb, paham ente? Mereka itu leeb. Lah, yang paling penglaris
menglariskan aliran-aliran yang menurut aliran mayoritas muslimin itu penyandang biayanya biasanya Inggris. Ahmadiyah itu Inggris. Jadi nggak boleh bubar di sini, nggak boleh. Ini Yahudi paham semua, ya. Ini kan udah disalahkan sama pemerintah, makanya tak sebutkan Ahmadiyahnya tak sebut itu sebab pemerintah udah bilang itu aliran sesat. Ya nabinya ada lagi kan sesat, kan? Haram juga kita bilang sesat, ya kan? Nabinya ada lagi, kita tidak tahu anaknya nabinya jadi nabi lagi apa enggak itu. Nah, ini sama sebenarnya hampir sama, cuma dia caranya nggak begitu, ya. Caranya beda lagi, cara meriwayatkan, cara pandangnya dengan muslimin. Semoga Allah menyelamatkan kita dari bahaya firqah-firqah ini, apa namanya, aliran. Kata Nabi Muhammad SAW, apa namanya, tattariqu ummati ala salasah, tattariqu al-yahudi ala 71 firqah. Yahudi akan dipecah menjadi Allah Ta'ala menjadi 71 golongan. Nasrani 72 golongan, Islam 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu illa wahidan yang kana ala mithli ma ana al-yawm wa ashabi. Orang itu yang ngikutin anak dan sahabat-sahabat anak. Masih meriwayatkan dari sahabat-sahabat anak, sahabatnya, tabahnya. Dia pikirnya sahabat ingin perannya doang, dia pikirnya. Namanya itu. Kata, ya udah bilang sahabat-sahabat aja, berarti nggak ada ahlul bait gitu kalau di mereka. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah menyelamatkan kita. Qal fasbi syam ahlul kitab al-sahabat aklatus sahara man sadaka la yazalun nas bi khairin ma'ajal fitr. Orang itu masih jaga baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di dalam ranah puasa. Masih tetap Allah Ta'ala menstatuskan orang itu orang baik selagi orang itu, ini ya, diingat-ingat, orang itu kalau pas buka makan, kan ada orang buka lagi dia tata dulu sampai semenit, itu Allah Ta'ala gak senang. Yang senang Allah ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang itu dia kebaik terus sama Allah Ta'ala. Kalau tiap hari bukan bulan puasa, ya berarti dia puasa terus kan tiap hari. Berarti dia kebaik sama Allah Ta'ala. Mempercepat makanan, apa namanya, buka dan memperlambat sahur. Hakala. Ingin Allah menganggap ini puasa luar biasa. Semuanya kebaikan, dikit-dikit baik, dikit-dikit ini, apa namanya, pahala, dikit-dikit karunia, dikit-dikit rahmat, dikit-dikit perlindungan. Dikit-dikit perisai, ya, saum junnah itu perisai dari neraka khususnya, ya kan. Sebab kalau orang puasa itu kan nggak bisa disetarain sama apa namanya, sama agak habu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah dari Rasulullah, kalau Allah Taala ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau hadis qudsi, ahabbu ibadi, yang paling aku cintai dari hamba-hambaku ialah yang cepat buka puasanya, ya. Bukan cepat-cepat makan, bukan, sudah langsung berbuka puasa, nggak menunggu. Alhamdulillah itu udah kebiasaan kita memang. Bahkan sebelum puasa kita udah tungguin dulu, ya kan. Makanya kan itu kalau nggak ada ulama-ulama yang ngajar kita nungguin sampai cerita sampai lihat sinetron itu, kalau nggak ada ulama. Benar nggak? Itu dulu begitu kan? Iya ya, karena ada ulama dulu menuntunnya, guru mulia kita, ya. Itu sampai kadang setengah jam kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar, setengah jam baik. Waktu kita di sana tuh, di pulau tuh, sampai sejam pernah itu. Kita segen banget di sini 10 menit, ya Pak. Lama banget udah buat TV dulu, tidur rebahan dulu dan lain sebagainya. Enggak, itu semuanya dari doa-doa itu kebaikan semua. Saya kata. Wan Salman antu bi sahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam faradukum al-iftar ala tamar. Nah, ini masalah disunahkan makanan apa yang ditelan, yang dimakan pertama ketika adzan maghrib atau ketika berbuka puasa, ya. Ini diriwayatkan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahur."
ya. Anda sengaja nggak sebutin aja ini apa namanya riwayatnya. Anda sebutin aja. Neng sak rompi jaya nom. Apa neng pangkon singkat mungkin. Nah, diriwayatkan bahwasanya apa namanya dari sahabat Nabi Sallallahu bersabda, "Aftara ahadukum, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar." Jika kamu buka puasa maka paling sunnah, paling afdal makan pertama adalah pakai tamar atau kurma. Kalau nggak ada kurma di Arab itu kadang-kadang turun kurma keren banget, enak banget di turun, tapi itu mau jadi kurma ya Allah, ajib teman itu. Nah, ya itu, tapi kalah pasti nomor satu tamar dulu. Nomor satu apa? Tamar. Kalau ente nggak ketemu itu, maka air kata Rasulullah SAW. Lah di sini maksudnya pertama kali ulama itu mensyaratkan hadis ini kalau nggak ada kurma, ya makanan apa aja yang manis, yang halal yang manis ya. Gorengan apa yang manis, pisang apa, pokoknya yang manis lah ya, manis. Teh itu manis ya teh. Jangan kopi ya, kalau kopi deg-degan belum makan apa kena kopi ya kan. Teh itu juga sunnah, manisnya sunnah bukan tehnya ya. Dulu diharapkan juga sama mereka tuh teh kopi. Kan nggak kuat, berat bahasa Indonesia ini. Teh kopi halal ya, tapi nggak ada. Bilang teh ini. Akhirnya cari alasan untuk nyai. Bilang katanya kopi itu masih sunnah selagi baunya masih dulu nyalain dulu dah. Pokoknya mau masuk jangan malu nggak apa-apa itu minum aja. Tapi kalau kita bir tetap haram ya. Teh sama kopi nggak apa-apa ya kan. Itu yang seperti hadis Musalsal bil Awaliyah Ahmad bin Hasan al-Attas itu yang bertemu Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW bahwasanya kopi itu selagi baunya ada di mulut, malaikat tidak berhenti membacakan istighfar kepada orang tersebut. Baunya masih ada di mulut. Kopi kadang sampai 5 menit, 10 menit kan baunya masih ada di mulut. Itu malaikat beristighfar kepada orang tersebut selagi peminuman kopi itu tidak untuk bermaksiat. Walaupun untuk mubah, untuk duduk aja biar melek, nggak apa-apa. Apalagi untuk ibadah dan lain sebagainya. Itu kan bisa sambil, ya nggak ada di kitab, nggak ada Rasulullah ngajarin langsung. Ya, boro-boro ketemu Rasul aja kagak, apalagi hadis Musalsal sambil Awaliyah yang nggak bakalan nyandar, banget otaknya. Tapi ini kan sesuai dengan hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani haqqan. Yang siapa yang melihat aku di mimpi maka dia beneran lihat aku. Itu gimana itu mereka tuh ya. Ngomongin ngatain abahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ya Pak. Terus gimana ngimpi Rasulullahnya. Nyinggungnya itu gak nyinggung ini. Nyinggung pokoknya kalau gak ulama, muhaddis, sufi, orang yang bersih hatinya, orang yang menunjukkan jalan orang-orang, kebaikan makan, hati-hati wara, orang yang zuhud. Paham? Itu dia mukulinya. Ala ya bunayya fa innaha muhdatsun. Inna muhdatsatun bid'ah. Inna kullu bid'atin terus diputar. Itu untuk memukul wali-wali Allah yang dekat dengan Allah, bayangin itu. Ada lagi orang baru, ya Allah ya Rabbi, bocah kemarin ya, cuma dipanjangin doang itu. Dia ngomong berani ngatain Bukhari. Hebat berani ngatain Imam Al-Ghazali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Afat model apa lagi ini? Ya, di satu tempat di Jawa Barat. Itu orang kalau menceritain kita ini kayak pantas di sebelah gitu. Ya Allah, ini nggak apa-apa kalau kita jangan ngatain ulama-ulama orang-orang yang saleh. Anak yakin dia nggak bisa baca Ihya Ulumuddin. Dia ngatain Ihya Ulumuddin. Anak yakin nggak bisa. Ya, ini anak bertanggung jawab ngomong gini. Kitab Ihya Ulumuddin yang tanpa harokat anak semak, kalau dia bisa, anak ikut aliran dia. Ini bisa, anak tahu orang itu. Nah, jadi belajar ini itu ngecelup aja tuh. Teh jangan diminum, nggak dicelupin aja. Ya. Susu. Ada rasa teh, ada rasa sangat. Tapi udah dibuka. Nah itu tadi duit ada, duit ngalir, duit ada. Gimana lagi udah nyala-nyalain soal aja ke atas biar kontroversial. La ilaha illallah. Ini Imam Nawawi ini dia bilang dia ini imam fiqih. Imam fiqih.
Sampai kaulnya dia lebih menguatkan Imam Madhab Syafi'i kalah sama ini kuatnya. Padahal ini madhabnya Syafi'inya kalah di beberapa kaul kayak siwak di puasa. Itu banyak yang menjalani masih pakai siwak. Kaulnya lebih kuat daripada imam madhabnya dia sendiri, Imam Nawawi. Tapi dia tetap berpegang kepada Syafi'i. Dia takzim kepada Syafi'i. Dia bilang nggak ada artinya Nawawi kalau nggak ada Syafi'i. Itu ulama-ulama dulu. Paham ini? Seperti itu diajari. Itu dia bilang apa ini? Imam madhab, apa namanya, Imam Nawawi ini, pengarang ini. Dia kan ngarang kitab fikih terkenal ya, Minhajul Talibin itu ya. Itu dia bilang, apa namanya, aku ketika membahas masalah fikih hatiku tenang.